pada ini dari awal sampai akhir sampai hari ini, dan bahkan firman yang kekal itu akan selama-lamanya menuntun kami sampai bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan hati kami, bertakhtalah dan ajarlah kami di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kami serahkan doa kami, amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita masuk ke kitab 2 Raja-Raja ya. Kita sudah lihat perjalanan dari Elia. Dikatakan sebagai manusia biasa, tetapi mempunyai kuasa yang luar biasa sempurna gitu ya. Tapi bukan dia, tapi Tuhan. Dan Elisa juga akan menggantikan Elia dengan kuasa yang bukan lebih hebat, tetapi jangkauannya dan dampaknya itu karena Elisa merupakan tipologi dari Kristus atau Yosua yang baru, hubungan dengan Musa. Maka di situ Elisa membangun satu kepercayaan yang baru kepada bangsa Israel dengan janji bahwa Allah akan membuka jalan asal setiap umat Tuhan sungguh-sungguh berteriak bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan. Nah, sesuai dengan namanya, Elia artinya apa, Elisa apa, dan kemudian setiap nama itu memiliki kaitan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, nama Musa dengan Harun, dengan Miriam, itu ada kaitan. Terus kemudian Kaleb dan Yosua ada kaitan, ada pasangannya. Elia dengan Elisa juga berkaitan, saudara. Yohanes Pembaptis dengan Kristus itu juga berkaitan secara nubuatan dan semuanya. Nah, kita tahu bahwa ada 3 yang kita pelajari, dan khususnya Elia dengan Elisa itu mengacu kepada nanti Yohanes Pembaptis dengan Kristus, dan sebelumnya Musa dengan Yosua. Kejadiannya hampir mirip semua, waktunya juga 40 hari juga sama. Dan yang dikerjakan juga sama di Bukit Sinai atau di pegunungan Sinai, dan Horeb, Sinai, dan Zion. Dan itu merupakan satu tempat yang sama. Saudara, sebagai jemaat yang mungkin kita belajar untuk melihat bahwa Mesias atau Teofani itu adalah Kristus. Kalau bukan karena Kristus yang membukakan itu, kita tidak pernah tahu bahwa malaikat Allah, Mesias yang dilihat oleh pemazmur, dilihat oleh Salomo di dalam kitab, baik Kidung Agung, baik Amsal dan semuanya, itu adalah Kristus. Saudara, kita tidak akan tahu itu adalah Kristus kalau Kristus sendirilah yang tidak membukakan itu, rahasia itu, yang dilihat oleh Abraham dalam janji-janji yang dibuat itu kepada anak cucunya, itu semua mengacu pada Kristus. Dan apa yang dia lakukan juga merupakan kehidupan yang dilihat secara ketaatan, ritual-ritual, baik sunat, baik Taurat, itu semua adalah mengarah kepada Kristus. Jadi John Henry, papanya dari Matthew Henry, atau Philip Henry juga sama, dan juga John Owen, semua bapak-bapak gereja, khususnya kaum reform dan masuk dalam kaum Puritan itu, mereka sangat covenantal hidupnya, dan covenant itu selalu berpusat kepada Kristus dan tidak mungkin pribadi yang lain, karena Allah dalam kesatuan keesaannya itu mengutus anaknya Kristus menjadi manusia, dan dialah yang menjadi pengantara, dan tidak mungkin kita bisa melihat Allah kecuali melihat Kristus. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan pengetahuan Allah, pengetahuan Alkitab yang sungguh-sungguh sempurna kalau kita tidak menerjemahkan itu, menafsirkan itu melalui Kristus. Nah, saudara, ini adalah satu hati yang mungkin kita perlu untuk terus belajar, dan khususnya di Indonesia ini masih belum begitu kental hal seperti ini ya. Dan kalau di Amerika tuh ada seperti di Egerton dan juga Profesor Keller dan semua yang terdiri dari profesor-profesor baik yang sudah komit kepada Gospel Center, Christ Center, atau Code Center,
itu mereka setia sekali sampai akhir hidup mereka. Dan sekarang tambah banyak orang-orang Amerika yang mulai sadar dan mendirikan kembali mimbar itu berpusat kepada Allah, khususnya pada Kristus. Nah, saudara, kita akan belajar Elia dengan Elisa, perpindahan dari Elia ke Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Elia naik ke surga. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Tema hari ini sebenarnya adalah Seven Needs Double Spirit. Apa artinya double spirit ya? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang istimewa, yang seperti kekuatan yang hebat apa gitu, bukan sebenarnya. Tetapi itu ada suatu hubungan relasi di dalam hak yang diberikan Tuhan kepada para hambanya yang setia, ya. Jadi Musa diberikan kuasa oleh Tuhan, Yosua diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melengkapi kelemahan Musa. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada inilah, maka Yosua diberikan kekuatan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang sama seperti Tuhan menyertai Musa, sama menyertai Yosua. Maka di situ Elia memutuskan dan untuk bukan menguji tetapi membuktikan di manakah engkau sebenarnya. Di situ, saudara. Kalau engkau menyertai Elia dan aku sudah mendapatkan jubah Elia itu, maka dia memukul sungai Yordan. Sebelum dia memukul, dia mengatakan di manakah Yahweh itu. Di situ, saudara. Jadi bukan ragu-ragu, tapi dia membuktikan dalam imannya bahwa engkau akan menyertai aku. Dan itu kekuatannya akan berbeda dengan cara kerja dan semuanya. Dan mujizat yang dilakukan oleh Elia itu kira-kira 14 kali dari semua mujizat. Yang mujizat yang berkaitan dengan kuasa-kuasa yang alam semesta dan lain-lain itu ada sekitar 7 atau 8. Jadi menjadi 2 kali lipat, 14, 16, terus kemudian 24, 28, 14 jadi 28. Jadi seluruh mujizat yang ada itu 28, 14 Elia, 14 Elisa, dan itu 2 kali persis. Dan 2 kali persis itu yang terakhir Elisa itu kurang 1 dan dinantikan kapan itu satunya mujizat itu akan dilakukan. Saudara, tidak terjadi dalam waktu hidupnya Elisa, tapi terjadi waktu Elisa mati dan tulang belulang Elisa itu membangkitkan orang. Dan itu melambangkan Kristus. Dan itu banyak sekali. Dan kalau kita gali itu luar biasa ya. Oke, kita melihat pada 2 Raja-Raja pasal yang pertama dulu. Ya, Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Karena Ahazia membawa kejahatan papanya dan lebih jahat daripada papanya dan semakin jahat. Dan keturunan ketiga lebih jahat lagi pada 2 Raja-Raja pasal 7. Sudah sampai kemudian kelaparan terjadi di Israel. Sehingga seorang ibu itu memasak anaknya untuk dimakan. Dan itu terjadi dalam Alkitab. Kok teganya anaknya sendiri dimakan hidup. Kalau saudara nggak percaya, baca 2 Raja-Raja pasal 7 nanti ya. Jadi kejadian-kejadian yang mutilasi apa itu dan makan manusia, kanibal itu ada di Alkitab semua. Jadi jangan terkejut sebenarnya ya. Waduh, terkejut gitu ya. Dan dosa-dosa yang jahat-jahat itu ada di Alkitab. Mau LGBT itu ada semua. Sodom Gomora dan semuanya ada ya. Jadi Alkitab kita itu sebenarnya udah sangat cukup memberitahu pengetahuan kita tentang banyak hal ya. Dan kita belajar. Nah, saudara perhatikan, saya tidak membahas satu persatu, yang kita bahas adalah pasal 2. Perhatikan di sini, sesudah Ahab mati maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Sebul atau Baal Zebub, itu permainan kata saja. Allah di Ekron atau ilah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Nah, jawabannya apa, saudara? Jadi seorang raja yang harusnya meminta petunjuk kepada Allah Yahweh itu, dia tidak percaya. Walaupun mujizat di depan mata ada semua, bagaimana Tuhan memberikan, bagaimana Elia itu mendatangkan hujan dan
membuat semua selama 3 tahun seluruh daerah wilayah Israel itu tidak mendapatkan hujan dan kelaparan, kekeringan luar biasa. Dan itu di depan mata Ahab dan anaknya Ahazia. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka percaya? Tidak, ya. Terus kemudian apa? Tuhan meminta malaikat Tuhan atau Yesus sebenarnya, kalau kita mau jelas, kalau kita melihat berkaitan dengan perjanjian baru, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan Yahweh itu kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Saudara, ayat 16. Ya. Nah, sebelum ayat 16 ini ada yang diutus kepada Elia karena memperingatkan, dan raja itu kaget kan. Terus mengutus 50 orang untuk menghadap Elia untuk meminta sebenarnya kesembuhan. Tetapi 50 orang dengan kaptennya, dengan pemimpinnya dibakar oleh Tuhan hidup-hidup, mati semua. Sampai kaptennya juga mati. 50 orang plus pemimpinnya. Diutus yang kedua, sama juga dibakar. Dan diutus yang ketiga, nah yang ketiga ketakutan. Dia ketakutan, minta belas kasihan pada Elia, minta belas kasihan pada Allah Elia, dan dia menyembah dan dia meminta supaya dia diberikan kesempatan hidup, dan Tuhan berikan itu. Dan Elia akhirnya turun bersama dengan dia. Untuk apa? Saudara, menyatakan kebinasaan kepada Ahazia. Saudara, seorang nabi itu memberitakan pertobatan, kasih Tuhan. Tapi jangan lupa, seorang nabi juga bisa memberitakan tentang hukuman Tuhan. Dan bisa terjadi saat itu juga. Mati langsung. Masih ingat, Petrus juga diberi kemampuan seperti itu. Ananias dan Safira langsung mati. Dan saya percaya hal itu masih terjadi sampai akhir zaman. Kuasa itu. Ya. Dan tidak semua orang dipakai Tuhan, ya. Tapi ada yang dipakai. Karena saya pernah melihat beberapa kejadian dalam perjalanan misi itu bisa terjadi. Ya. Tapi tidak semua hal bisa seperti itu. Ya. Perhatikan, saudara. Ayat 16, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan. Saudara, bayangkan Elia itu berani mati. Kalau Ahab saja dia berani hadapi, apalagi anaknya, gitu kan? Nah, dia diminta untuk memberitahukan tentang hati yang jahat dan harus dibinasakan oleh Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab pasti engkau akan pasti mati. Jadi mulai hari itu waktu begitu datang, kamu nggak akan bangkit, kamu akan mati langsung. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Nah, kitab ini tidak ada. Ya, ada beberapa kitab yang diomong dalam, baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, banyak kitab-kitab yang ditulis itu tidak ditemukan. Saya nggak tahu apakah nanti ditemukan, tapi sudah nggak dibutuhkan. Nah, kitab raja-raja dan beberapa kitab tentang sejarah itu dituliskan. Nah, siapa yang menuliskan kita nggak tahu. Ada kitab nabi-nabi juga ada yang nabi-nabi tuliskan. Tetapi yang dikanonisasi hanya yang ada 66 kitab. Nah, kita percaya ini, ya. Jadi nggak usah cari-cari kitab ini apa gitu ya, saudara. Seperti Law of the Ark gitu ya, yang Harrison Ford gitu ya. Sudah, jangan cari-cari. Itu film, bukan sungguhan gitu ya. Nah, saudara, kita lihat kepada tipologi ini. Nah, kita lihat Musa dengan Yosua. Saudara perhatikan, Musa menghadapi seorang pemimpin yang jahatnya luar biasa, namanya Fir'aun. Elia juga menghadapi seorang pemimpin, seorang raja yang sama jahatnya dan kejam dan rakus sekali, namanya Ahab. Saudara, dan kalau kita lihat, Yesus juga sama menghadapi dua kondisi
Dari dia kecil sampai dia dewasa, Herodes dan Pilatus. Ya, Herodes dan Pilatus. Atau dikatakan itu adalah setan, mewakili daripada setan. Nah, saudara, Musa dalam proses seluruhnya mendapatkan pengurapan, mendapatkan panggilan dengan Elia, mirip semuanya. Termasuk dengan Yohanes Pembaptis. Cara bajunya, cara makannya, antara Elia dengan Yohanes Pembaptis ada kemiripan. Ya. Dan semua kalau kita lihat satu persatu, kenapa sih dibuat seperti itu oleh Tuhan? Karena Tuhan ingin mengungkapkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai terakhir. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sudah dijelaskan. Tokoh-tokoh iman semua yang ada itu mengacu kepada satu penggenapan janji Tuhan, yaitu pada Mesias, pada Kristus. Nah, di dalam Ibrani itu dikatakan bahwa setiap orang-orang diutus Tuhan, nabi-nabi semuanya, itu mengungkapkan tentang hati Tuhan. Bagaimana Tuhan mencintai manusia dengan proses yang begitu panjang karena kedegilan hati manusia, kebebalan hati manusia, dan kebobrokan-kebobrokan dosa-dosa itu. Bukan karena Tuhan tidak mampu untuk mempercepat, tetapi Tuhan memberikan hikmatnya supaya kita belajar betapa keterlaluannya kita ini manusia berdosa. Tuhan bisa mempercepat, bisa, tapi Tuhan ingin kita belajar siapakah kita sebenarnya jatuh dalam dosa itu. Jadi mengungkapkan seperti John Calvin katakan dengan jelas, saudara, pengetahuan tentang diri sendiri, tentang manusia, itu akan membawa kita mau tidak mau langsung tentang pengetahuan tentang Allah. Jadi waktu saya tahu tentang dosa saya langsung tahu tentang anugerah Allah, pengampunan dan kasih yang besar, itu langsung pada saat itu dan berkaitan, tidak mungkin tidak. Ya. Nah, di sini kita belajar, saudara perhatikan. Jadi Yohanes Pembaptis itu menghadapi seorang pemimpin yang jahat, Herodes, dan waktu Tuhan Yesus itu ada Pilatus ya, Herodes, dan juga Herodes itu memiliki orang seperti Isabel yang ingin membunuh Yohanes Pembaptis, ya, penggal kepalanya. Masih ingat kan? Nah, saudara perhatikan kejadian-kejadian yang ada itu mirip semuanya. Bagaimana Yesus lahir, bagaimana diselamatkan, bagaimana Musa lahir, bagaimana diselamatkan. Semua ada kaitan semua. Kenapa kok seperti itu Pak diatur oleh Tuhan? Setelah itu adalah hikmat Tuhan yang tak tertandingi, yang menakjubkan, yang membuat kita bersyukur kagum akan cara Tuhan. Jadi jangan mencari celahnya, jangan mencari kelemahan-kelemahannya, karena kita akan menyangkali apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya, jadi sini kelihatan bahwa Elia disamakan dengan Musa, Elia kemudian dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis, dan Elia kemudian dibandingkan dengan kita semua. Dan terakhir Elia dibandingkan dengan Kristus sendiri. Karena dalam diri Elia ada tipologi Kristus yang belum sempurna dan disempurnakan dalam Elisa. Dan kemudian Elisa menunjuk kepada nubuatan yang ke depan dan dilanjutkan oleh nabi-nabi yang ada. Nah, saudara, dari semua yang ada ini kita melihat ada satu garis besar. Kedatangan Musa, kedatangan Elia, kedatangan Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis dan seluruhnya, saudara, ada satu garis yang luar biasa sampai akhir zaman. Apa itu? Pertobatan manusia, pertobatan Israel, pertobatan bangsa-bangsa. Dan ini tidak berhenti, saudara. Jadi Elisa memiliki tugas yang sama, membawa pertobatan secara nasional, membawa pertobatan secara internasional, dan membawa seluruh bangsa-bangsa untuk datang bertobat di hadapan Tuhan. Dan itu adalah pesan dari seluruh Tuhan, rancangan yang Tuhan berikan pada kita. Nah, saudara, di situ dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan penebusan dosa di dalam kuasa yang luar biasa. Nah, saudara, jaminan Musa diberikan kepada dia, jaminan daripada seluruh hidup Musa yang akan dipimpin oleh kuasa hadirat Tuhan, itu diberikan kepada Yosua. Sama dengan Elia diberikan kepada Elisa. Sama Yohanes Pembaptis yang juga memberikan estafet pertobatan bangsa-bangsa itu kepada Yesus Kristus. Dari perjanjian lama diwakili Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus.
Dan Yesus Kristus kemudian menggenapi seluruh perjanjian yang ada, dan dia mati di kayu salib. Saudara, ini adalah satu rangkaian cerita yang dibuat oleh Tuhan sebagai sutradaranya ribuan tahun, dengan kejadian, dengan tempat diikatkan terus, dan hampir semua tempat mirip di tempat yang sama. Walaupun sudah lewat ratusan tahun, ribuan tahun, tempat itu sama persis di mana dipanggilnya Musa oleh Tuhan, dipanggilnya Elia, dan kemudian dipulihkan hidupnya di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Saudara, dan disitulah juga Kristus bertemu dengan Musa dan Elia dalam puncak bukit pemulihan. Dan di tempat yang sama, menurut para ahli kitab, Yesus akhirnya memanggil kedua orang ini. Saudara, kalau kita berpikir baik-baik, nggak mungkin itu bisa terjadi. Nggak ada kekuatan manusia bisa lakukan itu. Coba kita pikirkan baik-baik. Apakah mungkin burung gagak itu bisa beri makan Elia? Bagaimana mungkin seorang janda yang nggak punya apa-apa bisa menjamin makan dan kemudian menjadi orang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan memberkati seluruh yang ada? Saudara, nanti kalau baca dalam 2 Raja-Raja terus, pasal 5, pasal 6, pasal 7, saudara akan terkejut sekali. Di sana ada orang yang benar-benar gak mungkin dipakai oleh siapapun. 4 orang sakit kusta, lepra. Dan ini di zamannya Elisa. Masih ingat Naaman juga kan? Orang sakit kusta itu dipakai oleh Tuhan untuk mengubah keadaan yang kebobrokan yang luar biasa yang tadi itu. Ibu-ibu, orang tua itu makan anaknya karena laparnya, karena luar biasa penderitaannya. Saudara, 4 orang kusta dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, kejadian semua yang kita baca itu tidak masuk akal. Maka kalau saudara baca orang-orang seperti kaum gereja-gereja karismatik Pentakosta, mereka memandang hal seperti ini menjadi suatu yang sangat-sangat penting, saudara. Sedangkan kita dianggap biasa saja. Nah, itu bedanya kita dengan karismatik, dengan Pentakosta di sana. Mereka sangat melihat kejadian kuasa Allah dalam mujizatnya itu betul-betul mereka rindukan luar biasa. Sedangkan kita nggak pernah rindukan itu. Mungkin kalau kita dalam masalah baru rindukan gitu ya. Kalau nggak ada masalah kita santai-santai tenang gitu. Sudah nggak punya hati bagaimana bangsa ini akan bertobat, bahkan banyak orang-orang jiwa-jiwa akan datang pada Tuhan. Nggak akan ada itu. Karena kita aman-aman saja. Kita nggak pernah mikirin orang berdosa nanti bagaimana Tuhan. Nggak mikir kita. Kita merasa aman aja. Hidup saya aman, semua aman gitu. Buat apa seperti itu? Nah, saudara, kalau orang disentuh oleh Tuhan dan kemudian panggilan pertobatan itu kemudian menjadi panggilan seperti Elia dan Elisa yang tidak pernah berhenti, seperti Yohanes Baptis kepada Yesus Kristus, maka setiap orang Kristen dipanggil oleh Tuhan pasti menjadi orang Kristen sejati pada saat dia memikirkan orang-orang sama seperti dia kondisinya dulu belum bertobat. Baik itu saudaranya terdekat siapapun, dia akan terus mendoakan dan tidak akan berhenti, seperti ciri khas daripada seorang nabi. Nah, setelah itu adalah satu kerinduan di sini, ya. Oke, kita lihat 2 Raja-Raja pasal kedua. Kita tidak baca semua. Perhatikan, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan di Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Perhatikan, saudara, ini seperti pos pertama pengujian Elisa kepada Elia, atau Elia kepada Elisa, dan kedua hamba Tuhan ini sama-sama diuji kesetiaannya kepada Tuhan. Satu kesetiaan langsung pada pimpinan Tuhan, satu kesetiaan kepada orang yang dipimpin oleh Tuhan, hambanya. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah.
Ya. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Dari mana? Betel ke Yeriko. Ya. Tetapi jawabnya apa? "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Nah, yang agak menjadi pertanyaan adalah kenapa Elia tidak memaksa Elisa untuk meninggalkan dia dan diizinkan ikut. Ya. Nah, saudara, ini adalah satu kedekatan, satu kekuatan bagaimana Tuhan memberikan regenerasi dalam kepemimpinan rohani. Dan mungkin jarang sekali itu dilakukan di pelayanan dan di gereja, ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Saudara perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Elisa dengan perkataannya adalah, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, kesetiaan Yosua kepada Musa, kesetiaan daripada Yohanes Baptis kepada Mesias, berita yang akan dia lihat, dia menunggu terus bagaimana kesetiaan orang-orang seperti ini. Baik itu kesetiaan Maria, kesetiaan daripada Hana, kesetiaan daripada Simeon, dan banyak orang-orang yang setia seperti itu, ya, yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Saudara, kenapa ini penting di dalam meregenerasi pemimpin, dan khususnya orang-orang yang menghadapi dalam hidupnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjalan dan menggantikan pemimpinnya. Nah, saudara, kita lihat yang kedua. Coba lihat ya. Dari Betel Yeriko. Ya, rombongan itu datang lagi dan dikatakan sama. Jawaban daripada Elisa juga sama. "Aku juga tahu." Ya. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya apa, saudara? "Demi Tuhan yang hidup," ayat ke-6, "dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang rombongan dari Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi mereka berhenti di sana. Saudara masih ingat waktu Musa mau Gunung Sinai? Tua-tua semua ikut bersama dengan Musa, Yosua, Kaleb, dan pemimpin-pemimpin Israel. Dan mereka berhenti, ada lingkarannya. Mereka berhenti. "Kamu tinggal di sini, nggak boleh." Dan yang boleh naik sampai ke atas adalah Yosua. Kaleb pun tidak ikut. Ya. Dan waktu Tuhan mau ketemu dengan pribadi dengan Musa, Yosua pun tidak boleh ikut waktu menerima hukum Taurat. Nah, saudara perhatikan, ada batas-batas bagaimana seorang hamba Tuhan itu men-sharekan apa yang menjadi visi dia. Tapi ada batas-batas di mana saudara nggak bisa di-sharekan. Ada batas-batas di mana dia langsung dipimpin oleh Tuhan. Maka inilah yang dipakai oleh para gereja, orang-orang yang keimamannya itu tinggi sekali. Saudara, hamba Tuhan atau pendeta itu mempunyai hak yang tertinggi untuk memimpin gereja. Karena dialah yang tahu hati Tuhan, dialah yang tahu pergumulan itu semua, dan tua-tua semua itu di bawah semua. Nah, ini adalah pola yang ada di dalam perjanjian lama, termasuk sebenarnya dalam perjanjian baru. Pola itu tetap ada, para rasul tetap memimpin, dan tidak penatua yang memimpin di dalam rohani itu. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Tetapi harus disiarkan dengan di bawah. Jadi visi yang dari Tuhan itu dia siarkan kepada bawah dan semuanya. Jadi artinya bahwa setiap orang sampai kepada jemaat pun ia adalah berfungsi sebagai imamat rajani. Nah, inilah yang dipandang oleh Musa pada waktu dia mengatakan bahwa alangkah indahnya jika engkau tidak aku pimpin lagi, tapi langsung dipimpin oleh imam di atas segala imam. Dan engkau akan menjadi imamat rajani yang memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi Musa dari awalnya dia tahu dia akan memimpin di sana, dia akan bertemu dengan Tuhan. Dia yang dipimpin, dia sendiri pribadi turun seperti itu. Tetapi nanti ada pemimpin yang melebihi daripada dia. Dengarkanlah dia.
Yang dianggap orang Islam adalah Nabi Muhammad. Tapi itu adalah Kristus, bukan Nabi Muhammad. Dalam Ulangan 18 itu ya. Nah, dari sana kemudian, saudara, seluruh daripada kepemimpinan yang ada dari awal atas sampai ke bawah, saudara, semua kehendak Tuhan itu dijelaskan dan tidak ada yang tertutup sama sekali. Jadi kebenaran firman Tuhan itu menguji dan yang mengoreksi serta mendisiplin baik Musa sampai kepada jemaat. Jadi bukan Musa yang memegang semua pimpinan, bukan, saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan itulah, termasuk Musa pun akan dihakimi, diadili oleh kebenaran itu. Jadi imamat raja ini adalah organisasi gereja yang harusnya dibangun di dalam kesempurnaan firman Tuhan, bukan kesempurnaan aturan organisasi. Dan itu ada di zamannya nabi-nabi ini, walaupun banyak kelemahan, ya, banyak kelemahan. Oke, saudara. Jadi Elisa berkata kepada Elia bahwa dia tidak mau tinggalkan Elia. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau dia sampai tinggalkan satu kali saja, apa akibatnya? Akibatnya fatal. Dia tidak akan bisa meneruskan kepemimpinan Elia. Karena syarat dalam kepemimpinan adalah dia akan ikut taat dan dia tahu betul bahwa nyawanya, hidupnya itu ditentukan oleh Elia. Itu namanya hamba. Maka kalau kita pelajari baik-baik, saudara, saya pelajari baik-baik gereja-gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kemudian bisa berkaitan itu. Dan saya melihat ada jiwa yang sama. Jadi kalau semuanya, saya berasal dari senior saya, terus kemudian ke saya, terus saya jadi senior, ini ada junior, saya didik gitu ya, istilah senior. Nah, saudara perhatikan, waktu orang yang saya lihat ini yang di atas mendidik saya, maka saya memberikan hati dan hidup saya mendengarkan dan taat pada orang itu. Kenapa? Karena dia membawa kebenaran firman Tuhan. Bukan karena orangnya, tapi karena kebenaran firman Tuhannya yang dihidupi, yang terus dihayati dan ditaati dalam hidupnya. Nah, dia mempersembahkan hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini yang boleh melanjutkan kepemimpinan dan pelayanan di bawahnya. Nah, saudara, dengan cara yang lain, saudara, tidak mungkin bisa kita lakukan kalau tidak pakai cara ini. Nah, sedangkan di gereja-gereja, di pelayanan yang ada, saudara, kita memakai sistem pelayanan, sistem organisasi. Tetapi kita melupakan sistem yang ada ini. Saudara, saya melihat bahwa gereja-gereja yang dipakai Tuhan luar biasa, itu selalu ada jiwa seperti ini. Jiwa yang ditanam oleh Tuhan, spiritual relationship, yang tidak bisa hilang. Ya, bukan memanfaatkan orang, bukan kemudian melihat hal-hal kepentingan, bukan. Tapi betul-betul orang itu memberikan hidupnya kepada kebenaran yang didengarkan dia, ya. Nah, itu selalu seperti itu. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kita lihat, ya. Coba kita perhatikan baik-baik bagaimanakah sikap daripada Elisa ini, ya. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, sungai Yordan. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi dua orang menyeberang tanah kering. Jadi sungai Yeriko itu dibelah Tuhan berapa kali? Zamannya Yosua, ya kan? Terus Elia, betul kan? Elia bersama dengan Elisa. Nah, kemudian Elia naik ke surga. Setelah belah itu naik surga dia. Dia belah langit. Setelah belah sungai, Musa belah laut, Elia belah langit. Dia naik ke surga. Dan Elisa kemudian turun, berjalan lagi, terus kemudian kan sungai itu tertutup lagi. Maka dia harus balik ke rombongan yang di sana. Dia harus mempunyai kuasa untuk membuka sungai Yordan ini. Jadi 3 kali sungai Yordan dibelah Tuhan dengan arti yang sama,
dengan tujuan yang sama, dengan seluruh hati yang sama. Apa tujuannya? Kenapa itu dibelah? Saudara, satu, going to the promised land, menuju tanah perjanjian, tanah yang tidak ada segala dosa, sakit, penyakit, kutukan, dan tanah tanpa dosa, tanpa kejahatan, tanpa air mata, tanpa kesedihan, tanpa perkabungan. Kenapa Yordan harus dibelah? Saudara, itu adalah satu karunia luar biasa. Kalau laut dibelah oleh Tuhan, saudara, itu menunjukkan lambang dalam perjanjian baru, diungkapkan rahasianya oleh Rasul Paulus, bahwa itu adalah baptisan yang dilambangkan di dalam kematian Kristus dan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mengalami baptisan, sama dengan darah yang diberikan di pintu-pintu darah anak domba itu. Yang tidak memiliki darah semua binasa, yang ada darahnya semua diselamatkan. Karena itu semua ada dua jalan, jalan sempit dan jalan lebar. Nah, saudara, kita belajar di sini apa yang diberikan oleh Tuhan, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia. Kemudian Elisa meminta double porsi kuasa itu. Kenapa, saudara? Karena yang dihadapi dia jauh lebih besar masalahnya daripada yang dihadapi oleh Elia. Kejahatan sudah memuncak semua, saudara. Jadi waktu Elia orang masih menyembah nabi-nabi, masih begitu kan? Tapi waktu Elisa, itu bangsa Israel sudah bobroknya luar biasa, saudara. Dosa-dosa yang tidak masuk akal itu mereka lakukan semua. Kanibalisme, dosa-dosa yang nggak masuk akal itu sudah ada di depan dan dilakukan oleh bangsa Israel. Dan raja-raja semua brengsek semua, bobrok semua, saudara. Ya, dan itulah zaman daripada Elisa. Nah, di situ Tuhan memberikan satu visi kepada Elisa, ya. Perhatikan ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, bukan nggak bisa, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, dan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi Elia kalau sampai tidak melihat itu, dia memimpin seperti Elisa, memimpin seperti Elia. Tapi kalau kamu bisa melihat saya diangkat oleh Tuhan, maka kamu akan menghadapi semua dengan kuasa yang keberhasilan luar biasa. Nah, ini penentuannya di sini, ya. 11 sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba nggak tahu kapan, ngomong-ngomong gitu kan, datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia manusia yang tidak mati, tidak mengalami kematian fisik. Dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, Elia melambangkan Kristus yang memenangkan kematian. Dan dia mati dan dia bangkit. Dan dia bisa mengalahkan kematian itu. Elia diangkat dan kemudian naik ke surga dalam angin badai. Nah, saudara, di sini banyak tafsiran melihat seperti ini, saudara. Perhatikan ya. Elia dijemput dengan kuda berapi, kereta berapi. Disebut kereta dulu. Kan orang pasti kereta dulu kan, gitu kan, bukan lihat kudanya gitu. Kereta kan, terus ada lihat kudanya gitu. Kuda, kereta. Nah, saudara, banyak orang berpikir, kalau begitu di surga itu ada pangkalan parkiran kuda. Terus di surga itu ada pangkalan parkiran kereta-kereta perang. Nah, saudara, kalau saudara menafsirkan ini sebagai satu literalisasi, maka saudara bisa menafsirkan itu di surga sama ada seperti itu. Ini bukan literalisasi, saudara. Ini adalah satu pandangan, satu penampakan. Dan kemudian kereta itu hilang, nggak ada lagi. Lu kok tahu, Pak? Iya, perhatikan kalimat ini. Elia ke surga dalam angin badai. Bukan lagi memakai kereta kuda, kereta yang berapi tadi. Tapi dia diangkat oleh apa? Angin badai. Nah, saudara perhatikan ini ya. Nah,
di dalam cerita atau tafsiran orang-orang Yahudi, apa artinya ini? Ya, dalam tafsiran Mishnah atau Talmud atau apa gitu ya, dan juga tafsiran-tafsiran. Surah ini artinya begini, Saudara. Jadi kereta menunjukkan kekuatan militer, kuda-kuda menunjukkan pada kekuatan yang berkaitan dengan pasukan-pasukan dan kekuatan secara kalau kita lihat persiapan-persiapan dalam perang semuanya gitu ya. Jadi waktu Elia dibawa oleh kereta berapi dan kuda berapi itu, karena meminta double porsi, maka double porsinya itu adalah, saudara, diberi kekuatan kuasa yang bukan militer biasa, tetapi militer yang berasal dari roh. Nah ini artinya, saudara. Jadi Elisa itu nanti akan disertai dengan kuasa tentara-tentara, bukan berasal dari tentara manusia, tapi tentara yang dilihat oleh dia. Kuasa yang dari surga itu. Dan selama hidupnya Elisa disertai itu. Saudara baca semua mujizat yang dilakukan oleh Elia dalam peperangan, dalam apapun. Sampai yang luar biasa itu, semua orang itu, waktu 4 orang kusta atau lepra itu masuk ke kubu-kubu musuhnya itu, nggak ada orang semuanya. Kenapa? Karena kereta itu tadi yang dilihat kuasa itu menggemparkan seluruh pasukan dan mereka lari terbirit-birit. Jadi bukan tafsiran ini, bukan tafsiran kuda yang sungguh-sungguh, bukan, saudara. Itu penampakan, nggak ada kuda berapi, saudara. Kalau saudara sepeda motor berapi ada, yang naik itu Nicolas Cage, ya, tahu nggak itu film apa? Ya kan, Ghost Rider, terus bawa rantai gitu kan. Terus saudara, ini bukan literalisasi, bukan hurufiah yang ada orang lihat, oh berarti begini ditafsirkan semua. Nah, saudara, apa yang ada di dalam Alkitab, saudara harus betul-betul belajar kembali kepada firman Tuhan itu menjelaskan apa. Nah, saudara perhatikan di sini. Kenapa itu diberikan kepada Elisa? Saudara, kenapa diberikan kepada Elisa? Apakah Elia nggak pernah merasakan itu? Oh, pernah. Elisa pernah disertai Tuhan dengan api, dengan luar biasa. Tapi khususnya Elisa akan membantu raja-raja, mulai daripada Yoram, Yehu dan semua, dan Hazael, masih ingat, saudara, yang disuruh merapi itu. Saudara, Elia masuk dalam peperangan. Dan tidak mungkin Elisa ini bisa mengalahkan tentara dengan kekuatan bangsa Israel dan kekuatan sendiri. Oh, mereka sudah hancur, bangkrut. Nah, mungkin, saudara. Nah, Tuhan memakai para malaikatnya, kuasa-kuasanya. Dan ini adalah satu penggenapan yang dilakukan di dalam kuasa Yahweh yang Maha Kuasa. Ya, jadi di sini kita melihat Elisa diminta oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan, rely on God only, atau in everything. Jadi segala sesuatu yang Elisa lakukan, Elia lakukan, dan semua para hamba Tuhan dan termasuk kita semua, saudara harus melakukan itu berlandaskan kepada bergantung pada Tuhan semata. Apapun, saudara. Jadi ini bukan hanya untuk Elisa, tapi ini untuk kita semua. Pada waktu kita merasa kita bisa lakukan dengan cara kita merasa kita mempunyai kekuatan seperti yang diajarkan pada saat sekarang ini. Setelah ada seorang nabi besar yang sangat mempengaruhi para pemimpin gereja abad 20 ke 21 ini. Saudara, nabi itu ada namanya Kenneth Copeland. Itu maha gurunya Joel Osteen, maha gurunya Joseph Prince, dan maha gurunya beberapa yang ada termasuk T.D. Jakes, Paula White, dan itu orang kaya semua, pendeta-pendeta kaya, pendeti-pendeti, karena pendeta laki-laki kan, pendeti itu kan perempuan. Sudah kekayaannya sudah di atas 40 juta US dollar. Itu semua pemimpin sekarang terkaya di antara semua itu siapa? Ya maha gurunya. Kenneth Copeland itu terkaya di dunia, saudara. Hartanya triliunan. Joel Osteen kalah dengan dia. Joseph Prince, anak yang belajar dari dia, masih kalah.
Nah, saudara, kalau saudara nggak percaya, lihat Google, itu semua komplit, pelayanan apapun ada di sana, saudara. Kenneth Copeland Ministry. Dan saudara, itu kalau bukan orang kaya nggak mungkin bisa seperti itu, saudara. Punya satelit, punya, wah, luar biasa. Nah, saudara, kita lihat di sini, perhatikan. Rely on God only atau in everything. Saudara, mengajar kita bagaimanakah seorang yang diurapi oleh Tuhan seperti Elisa, dalam segala hal dia melakukan segala sesuatu berdasarkan pimpinan Tuhan, berdasarkan kuasa yang berasal dari Tuhan, dan betul-betul dia menyandarkan hidupnya pada Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan Elia? Dipelihara oleh burung gagak, oleh janda. Sama terjadi dengan Elisa. Bagaimana janda yang berasal dari para nabi yang ada, yang kemudian hutang dan tidak bisa bayar, dan datang pada dia, dan disuruh ngumpulin buyung-buyung semua, minyak semua, dan diminta untuk mengisi, dan semua satu kampung semua diberkati. Dalam waktu cuma 1 hari, semua diberkati, dan semua jadi sejahtera. Setelah kadang-kadang kita berpikir, hal seperti ini nggak mungkin terjadi pada zaman-zaman di depan kita. Nah, itu kelemahan kita sebenarnya. Kita bukan ngomong soal fisikal, saudara. Saudara, saya sedang membayangkan Indonesia Timur sedang digarap oleh grupnya Pak James Riyadi. Walaupun banyak kelemahan dalam banyak hal. Dan waktu saya di Siloam nganter anak saya Jessica itu, dan saya dari satu sisi agak jengkel, saudara. Kenapa jengkel? Pelayanannya kok kayak gini ya. Tapi dari sisi yang lain saya lihat orang-orang melayani perawat laki, perempuan semua itu dari NTT, dari Ambon, dari mana-mana, saudara. Dan ada ribuan orang di sana. Dididik oleh dia dan dilepas nanti kemana? Ke daerah timur semua. Dia didik juru rawat, perawat, guru-guru, dan banyak sekali. Dan mereka punya cita-cita 100.000 perawat, 10.000 guru. Baik di UPH, Dian, sekolah Dian yang ada. Terus dari satu sisi kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu tidak mungkin tidak ada maksud Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Seperti Elisa dengan bidangnya dia sebagai hamba Tuhan, seperti raja-raja dipakai Tuhan dengan bidangnya, seperti para pedagang dipakai oleh Tuhan dengan masing-masing bidangnya masing-masing, saudara. Semua ini harus dengan satu syarat. Rely on God only. Begitu kamu melihat itu sebagai pemuasan diri, sebagai keuntungan diri, maka saudara, apa yang kamu tabur nanti menjadi satu kecelakaan besar di masa mendatang. Kenapa? Karena di sana tidak ada nilai-nilai Kristus di dalamnya. Yang kita bangun adalah kehancuran yang tidak pernah kita bayangkan, saudara. Tetapi kalau Kristus didirikan di sana dan hati Tuhan ada di sana, maka kita sedang mempersiapkan suatu akhir zaman. Bumi dan langit akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya itu pengenapan akan terjadi. Dan tidak mungkin kita berdiam diri. Gereja Tuhan akan dipersiapkan tanpa cacat celah, tanpa ada yang bisa ditunjuk dalam segala kelemahan. Dan orang-orang seperti itu. Sekarang kita melihat sekolah-sekolah yang ada sampai hari ini, sekolah-sekolah Kristen, sekolah Katolik, tetap menjadi sekolah-sekolah yang dipandang menjadi sekolah yang nomor 1 di Indonesia, di Filipina. Kenapa, saudara? Dan itu bukan hal biasa sebenarnya. Karena penyertaan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh. Saya mendengar teman saya ada di Ciberem, Pak Antoni, bikin sekolah bagaimana susahnya. Waktu itu Pak Destomo dan Pak Desoleman pernah bantu kasih gerbang, betul ya? Kita ngasih persembahan pintu gerbangnya, nggak tahu berapa juta waktu itu. Sekarang dia membangun gedung, 2 gedung kalau nggak salah, 3 tingkat di daerah Ciberem. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan persiapkan dari kecil, kamu bisanya apa? Jangan lihat yang macam-macam. Kamu dipercaya Tuhan sebagai konglomerat, silakan kerjakan konglomeratmu untuk bergantung pada Tuhan dan kerjakan semua rencana Tuhan. Seperti Elia, seperti Elisa dengan masing-masing bidangnya, nabinya, rajanya, dan rakyatnya semua. Asal dengan satu syarat, jangan pernah kamu keluar daripada hati yang menjunjung Tuhan.
memuliakan Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, kamu berjalan. Yang lain ditambahkan Tuhan, saudara. Ya. Dan yang nilai yang kedua yang ada dari providensi Allah, saudara, itu adalah keberanian dan persistensi dari doa. Nah, saudara perhatikan, hidup doa para nabi dan hidup doa dari para raja-raja berbeda jauh, saudara. Jadi ini grupnya nabi, ini grupnya raja. Nabi itu sedikit yang sesat gitu ya. Tapi raja itu banyak yang sesat, saudara. Loh, kenapa nabi sedikit yang sesat? Karena cobaan nabi itu nggak terlalu banyak seperti yang di raja-raja. Kekuasaan, kelimpahan, berkat, harta benda semua itu di sini. Wah, nama besar, kesuksesan, itu raja semua di sini. Kalau nabi dari awalnya mau sukses apa? Mau kaya kayak apa? Nabi sudah masuk sekolah nabi, kamu adalah nabi, kamu harus hidup seperti nabi, sudah ada semua. Tapi kalau raja, wah saudara, maka saya di sini peringatkan orang-orang yang bukan dalam kenabian, dalam kerajaan, dagang dan semuanya. Dan di situ banyak jebakan Batman. Saudara harus hati-hati. Dan banyak kamu akan dijebak gitu. Begitu kamu merasa dirimu dalam kekuatan yang luar biasa dan harta benda, kekuatan, kekayaan, kedudukan semakin melambung tinggi, kamu harus semakin banyak doa. Ya, karena 87% atau hampir 90% semua raja-raja di Israel brengsek semua. Baik yang Israel, Yehuda, ataupun yang di Israel, sama-sama bagus pertama, terakhir bagus. Dan hanya beberapa raja yang bagus, hanya beberapa gelintir. Dan semua itu diingatkan oleh Tuhan. So, tanpa doa dan persistensi daripada dekat dengan Tuhan, terus menerus, dan meminta keberanian dari Tuhan, saudara, kita nggak mungkin bisa melangkah. Kita pasti dalam kegagalan. Ya. Dan yang terakhir adalah berjalan dalam ketaatan walau banyak ancaman yang jahat. Ancaman bermacam-macam. Elisa diancam banyak hal. Kalau saudara perhatikan, baca baik-baik nanti, saudara, Elisa mengalami begitu banyak tantangan-tantangan dalam hidupnya, tetapi dia tetap berjalan. Walaupun ancaman yang di depan berat sekali bagaimanapun, dia tetap berjalan, dia tetap bersandar pada Tuhan. Dan pada waktunya dia akan melihat bagaimana Tuhan itu mengubahkan semua. Nah, ancaman yang paling kecil, saya beritahu saudara. Coba kita lihat ayat 23 sebagai penutup. Ya. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Saudara perhatikan, bukan Yeriko, tapi Betel. Anak-anak Betel bukan artinya anak-anak kecil Betel, bukan. Saudara, ini ada anak-anak keturunan yang melawan Elia dan yang melawan hamba-hamba Tuhan. Sampai kepada anak-anak mereka yang kurang ajar. Saudara, kekejaman itu bukan dilakukan oleh orang tua. Kalau nggak percaya, ini di depan mata kita. Berapa banyak sudah dibunuh oleh gerombolan geng motor? Saudara tahu geng motor itu umurnya berapa anak-anak? 70 tahun? Lari aja nggak bisa. Anak itu masih belasan tahun dan kejamnya luar biasa, saudara. Sampai terakhir Kapolri Tito itu mengatakan tembak di tempat. Sudah nggak bisa diampuni. Karena sudah membahayakan, membunuh. Polisi pun dilawan mau dibacok sekali. Tembak dia mati. Coba bayangkan, saudara. Saudara kalau mengatakan, oh itu masih remaja, tolong diampuni. Siapa bilang, saudara? Ini anak-anak yang menghina Elisa juga sama. Bukan dari anak-anak itu, dari keturunan. Dan dosanya itu sudah luar biasa, saudara. Perhatikan baik-baik, ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, hei botak, naiklah, hei botak, naiklah. Botak gitu kan. Berarti Elia botak. Elisa botak, saudara. Elisa botak itu. Elia nggak botak, nggak ada gitu ya. Tapi ini jelas botak gitu. Terus Yunus juga katanya botak, ya kita nggak tahu. Paulus juga botak, ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kebanyakan gambar-gambar Paulus botak semua, karena pinter orangnya. Jadi kalau orang pinter kasih botak gitu ya.
Nah, saudara, ayat 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan atau Yahweh. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik mereka 42 orang anak. Wah, bayangkan saudara, satu nabi yang menghina itu apa? Anak-anak yang ada. Kalau 42 anak, nggak mungkin nggak ada organisasinya. Kalau cuma 2 anak itu anak laki mainan. Tapi 42 itu ada yang mengorganisasi dan yang mendorong mereka untuk apa? Menghina Elisa. 42 orang di daerah seperti itu, nggak mungkin kalau nggak diatur. Nah, saudara, maka keluar 2 ekor beruang dan membunuh mereka. 2 ekor beruang lawan berapa? 42 orang anak-anak tanggung remaja gitu ya, anak-anak berandalan. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembali ke Samaria. Kembali ke Karmel, masih ingat ya? Harus ke Karmel. Harus kembali ke Karmel, karena di sana tempat para nabi-nabi belajar dan sekolah nabi, di Gunung Karmel. Jadi Elia punya STT pertama kali untuk nabi-nabi. Di mana? Di Gunung Karmel. Jadi kalau punya STT namanya STT Gunung Karmel. Ya, STT yang pertama. Di situ tempat nabi-nabi dididik, dan dikatakan di sana ada 50 nabi yang disembunyikan. Ya, masih ingat? Yang disembunyikan, kemudian ada 7.000 orang yang tidak menyembah pada Tuhan, dan terus di sana. Dari sanalah pergilah ia ke Gunung Karmel, dari sana pula ia kembali ke Samaria, dan 42 orang itu mati, anak-anak itu mati semua, dan dicapik-capik oleh beruang. Saya tanya, beruang itu ada? Ada. Lu kok bisa beruang waktu dikutuki anak-anak itu oleh Elisa demi nama Tuhan? Apakah Elisa yang memerintahkan beruang datang? Jawabannya tidak. Dari mana beruang itu datang? Kita nggak tahu. Dari mana kok bisa datang beruang itu? Dan beruang itu sebesar apa bisa malam 42 anak ini? Pasti besar sekali, gede sekali. Dan kok bisa 42 anak ini nggak bisa lari? Saudara, dan saya percaya saudara, mereka nggak mungkin bisa lari. Karena itu di daerah mereka keluar, beruang itu ada di sana. Itu daerah perbukitan. Mereka mau naik bukit silakan, akan turun lagi. Jadi waktu pintu keluar masuknya dan beruang itu ada di sana, anak itu nggak bisa melarikan, dia semua dicapik-capik habis mati semua. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan itu mencintai para hambanya. Tuhan itu sangat menyayangi hambanya. Asal kamu taat berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala ancaman, cemooh dan semuanya, saudara, nggak ada masalah dengan para hamba Tuhan. Tetapi kita tahu bagaimana Elisa dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan bukan hanya anak-anak Israel, bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel, semua juga dihalau dengan kuasa pengurapan Elisa. Dan kita hari ini juga diberitahukan oleh Tuhan, bagaimanakah hal ini semua berkaitan dengan kemenangan yang Tuhan berikan pada kita, saudara. Kita tidak boleh mengklaim seperti orang-orang nabi-nabi yang Kenneth Copeland, tapi kita bisa memberitahukan pada Tuhan bahwa pada masa itu Tuhan, Engkau berikan kekuatan itu, dan tidak pernah berubah. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, keberanian dalam hati kita tidak pernah berubah. Orang-orang dipakai Tuhan akan sama. Elia manusia sama seperti kita. Kalau Elia dipakai Tuhan bisa, engkau pun bisa dipakai Tuhan. Dan sama semua, saudara. Sesuai dengan apa yang ada Tuhan berikan pada kita masing-masing. Kerjakan itu dengan prinsip-prinsip tadi itu. Bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, taat pada Tuhan, berdoa dalam seluruh senantiasa, dan dengan berani memberitakan firman Tuhan, hidup bersama dengan firman yang kekal dimiliki oleh Kristus, dan dengan sungguh-sungguh untuk menjalani semua dengan taat dan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Maka di situ saudara, kita akan mendapatkan satu kekuatan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya mendukung kita dalam segala hal. Oke, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu
Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami adalah hamba-hamba-Mu. Panggilan-Mu adalah panggilan kami, bukan hanya hamba Tuhan yang full time. Setiap anak Tuhan adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan tidak ada perbedaan di dalam gereja, di luar gereja. Kami semua memuliakan Engkau. Tuhan, bawalah hati kami untuk terus mau hidup dan sepenuhnya berjalan bersama dengan Engkau. Walaupun hinaan, tantangan ada di depan kami, kesulitan-kesulitan hidup kami, baik yang kami hadapi di pekerjaan kami, di keluarga kami, di sekolah kami, ataupun di tempat-tempat yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, jika kami berjalan bersama Engkau, menyinarkan kasih-Mu yang mulia, memberitakan tentang pertobatan, bahwa manusia harus kembali pada Tuhan, dan tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh manusia, bukan membenarkan diri, tetapi mencari kebenaran yang adil, yang sejati itu. Kami percaya Tuhan bahwa Elia ataupun Elisa tidak mencari orang supaya mengikuti mereka, tetapi mereka membawa orang-orang untuk mengikuti Tuhan. Ingatkan kami adalah hamba-hamba-Mu, bukan kami tuannya, tetapi Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Bawalah setiap hati kami untuk sungguh-sungguh kembali kepada panggilan kami Tuhan. Bawalah hati kami untuk merasakan bahwa Roh Kudus yang terus membimbing kami, menyadarkan kami akan dosa-dosa kami, kelemahan-kelemahan kami, dan memandang Kristus yang merupakan sumber seluruh hidup dan pelayanan kami, sumber daripada hidup kami di dalam seluruh pelayanan kami ini Tuhan, dan tanpa pernah meninggalkan kami. Walaupun pemimpin berganti, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Walaupun orang-orang bisa berganti dengan nama-nama yang ada, tetapi nama-Mu tetap selama-lamanya. Dan kami tidak mungkin memakai doa-doa dengan nama pemimpin gereja, tapi kami memakai doa kami dengan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya nama-Mu saja yang kekal, yang menjamin kami, yang memastikan kami di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan kami serahkan hati kami. Bimbinglah kami supaya kami seturut dengan kehendak-Mu. Lembutkan kami jika kami keras, jika kami dablek di hadapan Tuhan, jika kami tekar tengkuk. Tuhan, lembutkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan.